Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Mutiara Mandasari, NIM 2130801044. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perairan lotik dan lentik. Apa sih perairan lotik dan lentik itu? Mari kita bahas. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol lonceng, like, dan komen untuk mendukung channel YouTube ini ya. Baiklah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu, ekosistem juga dapat diartikan sebagai gabungan antara unit biosistem yang melibatkan hubungan interaksi antara organisme serta lingkungan fisik, sehingga terjadi sebuah siklus materi antara organisme dan anorganisme. Salah satu ekosistem yang ada di bumi adalah ekosistem air tawar. Perairan air tawar dapat dibedakan berdasarkan gerak air, yaitu perairan lotik dan perairan lentik. Selanjutnya, adapun karakteristik dari perairan lentik, yaitu perairan umum yang massa airnya tenang, misalnya danau, kolam atau telaga, dan rawa. Karakteristik yang dimiliki perairan lentik yaitu kecepatan arus yang lambat dan terjadi akumulasi massa air dalam periode waktu yang lama. Perairan menggenang dibagi dalam 3 lapisan utama yang didasari oleh ada atau tidaknya penetrasi cahaya matahari dan tumbuhan air, yaitu zona litoral, zona limnetik, dan zona profundal. Sedangkan atas dasar perbedaan temperatur perairannya, perairan menggenang dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu metalimnion, epilimnion, dan hipolimnion. Pada zona litoral, produser utamanya adalah tanaman yang berakar atau anggota spermatophyta dan tanaman yang tidak berakar, yaitu fitoplankton, ganggang, dan tanaman hijau yang mengapung. Sedangkan konsumennya meliputi beberapa larva serangga air seperti Platyhelminthes, rotifer, Oligoceta, moluska, amfibi, ikan, penyu, ular, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pada zona limnetik, produser terutama fitoplankton dan tumbuhan air yang terapung bebas seperti Eichhornia crassipes, Ceratophyllum spp, Utricularia spp, dan Hydrilla verticillata. Sedangkan untuk konsumennya meliputi zooplankton dari Sopepoda, Rotifera, dan beberapa jenis ikan lainnya. Selanjutnya, pada zona terakhir, yaitu zona profundal, banyak dihuni oleh jenis-jenis bakteri dan fungi, cacing darah yang meliputi larva Chironomidae dan Annelida yang banyak mengandung hemoglobin. Jenis-jenis kerang kecil seperti anggota famili Varidae dan larva pantom atau Saoboras atau Sauretra. Pada keempat gambar di atas adalah contoh dari perairan lentik. Contoh lokasi pertama adalah Danau Toba. Danau Toba adalah danau alami berukuran besar di Indonesia yang berada di kaldera gunung supervulkan. Danau ini memiliki panjang 100 km, lebar 30 km, dan kedalaman 508 meter. Contoh lokasi kedua adalah Laut Kaspia. Laut Kaspia atau Laut Mazandaran adalah danau terluas di dunia. Danau ini merupakan danau yang berciri-ciri seperti laut, yaitu berair asin dan sangat luas, berada di atas kerak samudra, serta dikelilingi daratan berpasir seperti halnya pesisir pantai. Karena itulah danau ini sering disebut laut. Contoh lokasi yang ketiga yaitu Rawa Bento. Rawa Bento merupakan rawa tertinggi yang ada di Sumatera, yaitu pada ketinggian 1333 mdpl. Rawa ini terletak di Desa Jernijaya, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Jambi. Contoh yang selanjutnya adalah Rawa Vasyugan. Rawa Vasyugan adalah rawa terbesar di belahan bumi utara. Tempat ini terletak di Rusia, di barat daya Siberia. Rawa tersebut adalah reservoir utama air tawar untuk
wilayah tersebut dan Sungai Vasyugan bersumber dari sini. Selanjutnya adalah karakteristik dari perairan lotik. Lotik adalah ekosistem yang airnya bergerak mengalir, misalnya selokan, parit, atau sungai. Ciri-ciri ekosistem lotik adalah airnya mengalir, merupakan ekosistem terbuka dari kadar oksigen terlarut relatif tinggi. Aliran air dalam ekosistem lotik merupakan faktor pembatas bagi organisme yang ada di dalamnya. Artinya, organisme yang tidak dapat melakukan adaptasi terhadap adanya aliran air akan tersingkir. Aliran ini juga dapat menjadi penentu jenis dan komposisi komponen biotik dalam ekosistem. Aliran air tergantung pada topografi, besarnya sungai, dan debit air yang mengalir. Aliran air memudahkan terjadinya persentuhan antara permukaan air yang luas dengan udara. Apalagi jika di sepanjang ekosistem lotik terdapat jerami, riak-riak kecil, dan air terjun. Keadaan yang demikian menyebabkan kadar oksigen terlarut relatif tinggi. Tingginya kadar oksigen memberikan kondisi pada hewan-hewan sungai untuk hidup di lingkungan yang cukup oksigen, sehingga mereka menjadi peka terhadap kekurangan oksigen. Adanya bahan pencemar yang dapat mereduksi atau mengurangi oksigen terlarut dapat menimbulkan bencana bagi hewan air itu. Ini adalah contoh gambar dari perairan Sungai Lotik. Contoh lokasi pertama yaitu Sungai Nil. Sungai Nil adalah sungai besar yang mengalir ke utara di timur Laut Afrika. Sungai ini mengalir ke Laut Mediterania. Sungai Nil merupakan sungai terpanjang di Afrika dan sempat dianggap sebagai sungai terpanjang di dunia. Hingga penelitian terbaru menunjukkan bahwa Sungai Amazon sedikit lebih panjang. Selanjutnya ada Sungai Amazon. Sungai Amazon adalah sungai di Amerika Selatan yang merupakan sungai terpanjang di dunia. Sungai Amazon memiliki total aliran terbesar di sungai manapun. Selanjutnya ada Sungai Musi. Sungai Musi dikenal pula sebagai Sungai Musi dalam bahasa Melayu Palembang atau Bioa Musei. Dalam bahasa Rejang adalah sebuah sungai lintas provinsi yang mengaliri wilayah Provinsi Bengkulu dan Sumatera Selatan, Indonesia. Selanjutnya ada contoh interaksi, yaitu karnivora yang pada ekosistem ini meliputi ikan-ikan besar yang makanan utamanya adalah ikan-ikan kecil. Selanjutnya adalah penjelasan tentang dampak yang ditimbulkan oleh ekosistem perairan lotik dan lotik. Ekosistem perairan lotik dan lotik memiliki dampak positif yang penting bagi lingkungan. Di antaranya mendaur ulang nutrisi, memurnikan air, mengurangi banjir, mengisi ulang air tanah, dan menyediakan habitat bagi satwa liar. Ekosistem perairan juga dimanfaatkan untuk rekreasi dan sebagai industri pariwisata di wilayah pesisir. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan jika kehilangan ekosistem perairan lotik dan lentik. Di belahan bumi yang lain, sungai dan danau mulai tercemar oleh polusi yang disebabkan manusia, penambangan pasir, hingga pembangunan bendungan yang kurang terencana. Penyebab di atas tentu saja bisa menyebabkan air sungai kotor, tercemar, tidak jernih, dan bahkan mengering. Menurut pemantauan dari 16 organisasi konservasi dunia, populasi vertebrata air tawar telah berkurang hingga 86% sejak tahun 1970-an. Jumlah ini 2 kali lipat lebih banyak dari tingkat penurunan jumlah vertebrata di ekosistem darat dan laut. Artinya, sepertiga spesies ikan-ikan air tawar sudah terancam punah sekarang. Selain itu, limbah dan sampah yang dibuang oleh manusia ke sungai dapat mengakibatkan aliran sungai terganggu, sehingga dapat menimbulkan banjir saat hujan deras. Limbah juga dapat meracuni organisme sungai mulai dari hewan dan tumbuhan, sehingga ekosistem sungai yang menjadi terganggu. Air sungai yang tercemar akan menghambat pertumbuhan tanaman di sekitarnya, sehingga tanaman ikut mati. Jika daerah sekitar sungai berkurang tanamannya, maka persediaan oksigen di lingkungan ikut berkurang. Inilah mengapa upaya pelestarian sungai begitu penting disadari dan dilakukan oleh semua manusia. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai perairan lotik dan lentik. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.